Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali saya ke Sekjen PBNU, Mas Helmi Faisal Zaini. Mas Helmi, jadi kalau Presiden dan menurut Pak Joni tadi mengatakan sejak awal ingin mengajak masyarakat sipil, ormas-ormas, tetapi ada kesan belum sepenuhnya terajak. Ini nggak nyambungnya di mana, Mas Helmi sebetulnya? Ya, saya kira Presidennya sudah benar ya memberikan direktif bahwa pemerintah tidak mungkin jalan sendirian. Pada akhirnya kan direktif ini harus di-follow up oleh para pembantu presiden, para menteri. Ya. Nah, dalam hal ini kalau kita runut ke belakang ya memang koordinasinya sangat lemah sekali. Ya. Koordinasinya lemah. Kita bicara ke depan. Ya, oke. Kita bicara ke depan. Jadi vaksinasi adalah kunci. Karena kalau hanya mengedukasi masyarakat untuk pola hidup sehat, mungkin sebagian masyarakat agak sulit ya, karena memang sudah kulturnya begitu. Ya. Nah, maka karena kita ingin kecepatan dari herd immunity ini harus lebih cepat daripada penambahan penularan, ya. Maka kita harapkan ini ada langkah-langkah yang bukan business as usual, tapi harus ekstra ini, harus ada terobosan, harus ada inovasi, agar kita bisa melampaui kecepatan upaya kita untuk membangun herd immunity ini. Karena kuncinya memang tidak ada lain, memang herd immunity. Herd immunity. Untuk kita baik. Bisa bebas. Ya. Oke, baik. Sudah tergabung bersama saya juga Ketua PBID, Dr. Adib Kumaydi. Selamat malam, Dr. Adib. Selamat malam. Ya, oke, baik. Sebentar, Dr. Adib. Saya ke Dr. Agustin terlebih dulu. Dr. Agustin, ini komunikasi antara pemerintah dan kelompok-kelompok ormas ini tidak berjalan. Apakah karena begitu banyak organisasi-organisasi, apakah itu task force, apakah itu gugus tugas yang begitu banyak sehingga siapa yang harus berkomunikasi menjadi tidak jelas atau gimana, Dr. Agustin lihat? Ya, sebetulnya pemerintah sudah berusaha untuk membangun jalur komunikasi yang tegas ya, bukan yang tegas, yang jelas begitu. Karena katakanlah Satgas itu kan ada dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai kecamatan itu kan ada semua. Nah, kemudian diharapkan masing-masing Satgas di berbagai level inilah yang kemudian bisa membangun komunikasi dengan unsur-unsur masyarakat setempat, termasuk kekuatan dari civil society. Jadi nah, mungkin, coba Dr. Agustin, kalau kita lihat di grafis ini kan pada 13 Maret 2020, Presiden membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ada Kepala BNPB Doni Monardo ditunjuk sebagai ketua, itu 13 Maret 2020. Ya. Kemudian 20 Juli 2020, ada Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPCPEN. Lalu KPCPEN mengkoordinir Satgas Penanganan COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ditunjuk sebagai Ketua Komite Kebijakan KPCPEN. Lalu kemudian ada lagi September 2020, Presiden menunjuk Menko Marves Luhut Panjaitan pimpin penanganan COVID di 9 provinsi. Ya. Lalu kemudian Juni 2021, Presiden menunjuk Menko Marves Luhut Panjaitan sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa Bali. Ini yang terakhir ya. Oke, apakah banyaknya organisasi ini yang menurut Dr. Agustin kemudian merepotkan koordinasi, merepotkan komunikasi itu? Kalau saya boleh jujur menilai, itu memang to some extent ada terjadi kesulitan koordinasi dan kesatuan komando dari pusat sampai ke daerah. Itu yang kemudian menyebabkan gerak di level-level yang lebih bawah itu menjadi tidak selaras karena memang komandonya itu datang dari berbagai pihak dan seringkali kalau dibilang kurang sinergis, kira-kira seperti itu, kurang harmonis. Kalau menurut Dr. Agustin, siapa sih sebenarnya yang harus berada di garda terdepan untuk mengomando, mengorkestrasi semua organisasi yang ada ini? Kalau saya melihat karena ini masalahnya adalah masalah kesehatan, seharusnya yang memimpin adalah tentu yang berkaitan dengan kesehatan. Di tingkatnya mungkin di Menko-nya. Jadi Menko yang membawahi bidang kesehatan, kesejahteraan. Itu yang harus jadi komando.
Sehingga kemudian lintas sektornya jalan, tetapi dalam satu kesatuan komando. Oke, baik. Ke Pak Menko. Jadi sebetulnya kalau begitu banyak organisasi ya, ada Satgas, ada KPCPEN, ada koordinator Jawa Bali, ada koordinator di luar Jawa dan Bali. Sebetulnya ini siapa panglima tertinggi yang mengkoordinasikan ini, yang ditugasi Presiden Jokowi untuk mengendalikan COVID ini? Ya, jadi Mas Budiman, saya bukan Menko ya. Saya Menkominfo. Ya, Menkominfo, tapi mewakili komunikasi pemerintah ya? Ya, saya Menkominfo. Jadi begini Mas Budiman, saya kira perubahan-perubahan organisasi, struktur, dan portofolio itu dilakukan dalam konteks adaptasi penanganan sesuai perkembangan COVID itu sendiri. Jadi ini bukan asal-asalan, bukan tarik-menarik kekuasaan, sama sekali tidak. Itu adalah bagian dari adaptasi organisasi penanganan ini terhadap perubahan COVID itu sendiri. Kalau kita lihat pertama kita tetapkan COVID ini, walaupun dia masalah kesehatan, kita akan menetapkan, pemerintah menetapkan, presiden menetapkan itu sebagai keadaan darurat ya, bencana. Darurat. Dalam undang-undang kita kan itu BNPB, makanya saat satgasnya ada di BNPB. Dalam perjalanannya, ya COVID ini memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Harus ada orkestrasi baru dan penyesuaian di situ. Nah, KPCPEN muncul di situ, di mana masalah ekonomi, tetapi yang pelaksananya tetap dalam dua kelompok, di mana masalah kesehatan dan masalah satgasnya ada di BNPB dan Kementerian Kesehatan, masalah perekonomiannya ada di Pak Erik, Menek BUMN, di bawah organisasinya Pak Erlangga, yang Pak Luhut juga Menko Marinvest adalah wakil pengarahnya. Tapi koordinasinya gimana Pak Menteri? Pak Menteri, ini ada Satgas COVID, ada KPCPEN, ada Kemenkes, ada Kemenko Marves. Pembagian tugasnya gimana itu? Tidak ada perbedaan di dalam konteks orkestrasinya, tetapi tupoksi, tusi, dan bidang tugas yang menjadi fokusnya yang berbeda-beda. Demikian halnya pada saat di mana di Jawa Bali terjadi peledakan yang besar, maka perlu fokus dan konsentrasi di situ. Lalu fokus dan konsentrasi di situ dibagilah tugas di dalam KPCPEN, ya Pak Erlangga menangani luar Jawa dan wakil ketuanya Pak Luhut menangani Jawa sebagai komandan. Dalam menangani situasi kedaruratan di Jawa Bali, Pak Luhut mengambil peran juga dengan mengajak serta TNI Polri untuk mengambil bagian yang aktif di dalamnya. Dan pelibatan pemerintah daerah karena kejadiannya itu atau lapangannya, ini tindakan lapangannya ada di pemerintah daerah. Posisi Kementerian Kesehatan di mana Pak Joni? Kementerian Kesehatan tadi kalau Dr. Agustin mengatakan Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan fungsi-fungsi kesehatan yang berkaitan langsung dengan kesehatan, termasuk vaksinasi ini. Itu menjadi domainnya Kementerian Kesehatan. Itu domainnya Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita ngomong vaksinasi, tentu yang berada di garis depannya, tata kelolanya ada di Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan vaksinasinya nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah karena rakyat berada di daerah. Gitu. Oke, baik. Saya coba minta tanggapan Dr. Adib Kumaydi dari Ketua PBID. Ini gimana, Dr. Adib? Organisasinya banyak, tentunya akan menyulitkan proses koordinasi dan komunikasi secara teoritik. Saya nggak tahu terjadinya seperti apa, dan Kemenkes kemudian perannya menjadi apa ya, menjadi agak terpinggirkan. Dr. Adib melihat kesannya seperti apa, Dr. Adib? Ya, jadi tadi mungkin sudah banyak didiskusikan terkait dengan proses yang di awal gitu. Proses yang pada saat sebelum bulan Maret gitu. Karena sebenarnya kan adanya virus ini kan mulai dari bulan Desember. Sebenarnya bulan Januari, Februari, Maret itu ada potensi yang sudah terjadi. Nah, pada saat kemudian kita bicara yang tadi, sebenarnya saya tidak dalam konteks bicara organnya. Karena kalau kita bicara organ, kompleksitas permasalahan yang saat ini udah masuk di dalam satu ranah namanya disaster kompleks. Disaster kompleks. Bukan public health emergency, problem kesehatan saja. Kita sekarang dihadapkan dengan problem ekonomi, problem sosial, problem psikologi, dan bahkan bukan tidak mungkin nanti mengarah pada problem keamanan dan politik. Nah, kompleksitas. Yang terakhir, janganlah dok. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Janganlah yang terakhir. Cuman ini ada satu hal yang menurut saya penting untuk kemudian kita pahami bersama, sehingga kita tidak bicara organnya. Kita tidak bicara organ siapa yang kemudian menjadi leadernya. Asal kemudian ada integrated sistemnya. Jadi tupoksi ini kemudian dibagi tugasnya gitu. Sehingga pada saat kemudian sekarang itu who's the leader, ya pasti tentunya presiden.
Presiden sudah menugaskan kepada leadernya masing-masing gitu. Ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dalam konteks inilah integrated sistemnya ini, kemudian yang paling penting, mohon izin Pak Menkom Info, bahwa yang penting adalah konsistensi di dalam mengambil sebuah kebijakan. Dan kemudian konsistensi ini menjadi penting. Walaupun kita paham bahwa proses kemudian masalah COVID ini berkembang. Tapi berkembang di awal kita paham. Tapi pada saat ini kita sudah belajar 1 tahun. Ini kita sudah belajar di 1 tahun ini. Banyak sekali pembelajaran yang sudah kita ambil. Sehingga di dalam konteks untuk kita mengambil satu kebijakan. Kita sudah punya sebenarnya. Kita sudah punya pengalaman. Kita sudah punya kemudian referensi yang itu bisa menjadi dasar. Bagaimana memanage sekarang integrated hospital system namanya. Bagaimana kita memanage public health emergency-nya. Bagaimana kita memanage untuk kemudian permasalahan yang terkait dengan komunikasi publik terkait dengan masalah COVID ini. Supaya mulai menjadi pemahaman bersama. Jadi inilah yang kemudian menurut saya konsistensi dan integrated ini menjadi satu modal utama yang harus kita lakukan. Sejauh ini konsistensinya gimana Dr. Adib? Ya, jadi pada saat kemudian kita bicara, saya mengambil contoh kasus saja. Kalau konsep di dalam kita mencegah untuk namanya restriksi, jadi restriksi di dalam kaitannya dengan masalah public health emergency, salah satunya adalah restriksi pada mobilitas masyarakatnya. Nah, pada saat kemudian kebijakan restriksi, maka itu harus tegas. Namanya kalau kita harus ada dasar PCR. Ya, itu yang kemudian ada berubah-berubah gitu. Di saat awal. Tapi sekarang mungkin saya kira ini sudah lebih baik yang saat ini. Tapi di awal kemudian itu berubah. Sehingga apa? Pada saat kemudian kita menjaga satu wilayah, umpamanya sekarang kita Jawa Bali, kita tentunya ada satu kekhawatiran. Ini jangan sampai kemudian di luar Jawa. Kita udah sampaikan itu. Pada saat kita diskusi dengan Pak Luhut pun kita udah sampaikan terkait dengan hal itu. Potensi itu kita harus cegah dengan apa? Restriksi. Supaya apa? Perjalanan yang ke arah lokasi-lokasi di luar Jawa benar-benar itu menjadi perhatian. Sehingga kita mengurangi dampak daripada penularan yang terjadi yang kemudian ke daerah luar Jawa. Dan itu sekarang sudah terjadi. Peningkatan kasusnya itu. Jadi ini yang perlu menurut saya konsistensi di dalam mengambil kebijakan. Dan jangan lupa bahwa health support wealth. Bahwa kesehatan harus tetap menjadi prioritas untuk bisa mensupport ekonomi. Ini yang paling penting gitu loh. Artinya memang masih ada inkonsistensi dari pemerintah gitu, Dr. Adib? Kalau saya melihat ini yang kemudian perlu ada upaya-upaya untuk kemudian pada saat kita mengambil sebuah kebijakan, referensi tadi kita sudah punya, kita harus konsisten bahwa kita prioritaskan masalah kesehatan. Insya Allah nanti kalau kesehatan kita bisa, tapi ekonomi pun akan ikut. Oke, Dr. Adib, saya menemukan Twitter dari Dr. Adib ya, yang di media sosial mengutip Charles Darwin yang mengatakan survival of the fittest. Apa sebetulnya maksudnya ini? Pesan apa yang mau disampaikan? Jadi gini, Mas Budiman, jadi pada saat tadi Pak Lukman mungkin udah sampaikan bahwa ada namanya herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan komunitas yang kita harapkan itu kemudian ada 2 cara. Ada 2 cara yang bisa terjadi, yaitu herd immunity yang secara alamiah dan herd immunity secara artifisial. Vaksin itu menjadi satu upaya. Kenapa? Herd immunity alamiah itu membawa satu resiko. Resiko apa? Resiko pada morbiditas dan mortalitas yang bisa terjadi pada masyarakat. Dan pada saat kemudian kita sekarang dikejar dengan cakupan vaksinasi, maka ini menjadi satu upaya. Tadi sudah sampaikan, cakupan vaksinasi harus diperluas lagi, ditingkatkan lagi. Tapi pada saat kemudian kita sekarang ada satu resiko paparan, maka bukan tidak mungkin kita atau masyarakat sudah terpapar. Ada satu penulisan, saya kira Dr. Agustina, mungkin Pak Madab, ada tulisan, ada penelitian yang dilakukan oleh FKM terkait dengan sekitar 50% jumlah atau penduduk Jakarta yang sudah terpapar COVID. Nanti mau diklarifikasi. Artinya apa? 1 dari 2 orang penduduk Jakarta dia sudah terpapar. Sehingga apa? Pada saat kita bicara sekarang terpapar, yang kita harus lakukan adalah bagaimana prokes dan kita harus fit. Karena kalau namanya kita ingin survive, kita harus fit. Jadi the survival of the fittest adalah sebuah proses seleksi alamiah, sehingga yang kita juga dorong adalah kekebalan imunitas kita, daya tahan tubuh kita, dan kemudian kita benar-benar mematuhi protokol kesehatan supaya kita masih bisa survive. Ini apakah bentuk pesimisme Dr. Adib Kumaydi ketika men-tweet survival for the fittest melihat penanganan pandemi dan vaksinasi di Indonesia? Saya kira bukan. Itu adalah sebuah kondisi yang menurut saya akan bisa terjadi di dalam satu problematika pandemi.
Jadi survival of the fittest itu adalah satu hal yang bisa terjadi pada saat kita bicara ini pandemi. Dan kita harapkan tentunya dalam satu upaya tetap vaksinasi ini kita kerja, tapi kita juga mengingatkan masyarakat bahwa masyarakat harus bisa survive dengan cara apa? Supaya kita fit. Tadi daya tahan tubuh kita, protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Oke, baik. Saya kembali ke Sekjen PBNU, Mas Helmy Faisal. Kemarin ada pertemuan PBNU dengan Menko Polhukam, ya, mengajak rapat PBNU. Apakah ini juga membicarakan kritik dari Pak Kiai Said soal penanganan pandemi? Apa yang dibicarakan dengan Menko Polhukam? Ya, jadi Pak Mahfud juga memang mengakui bahwa sekian waktu yang panjang baru kali ini melakukan koordinasi dengan Ormas, ya. Dan besoknya dengan ormas yang lain. Di saat situasi sudah begitu sangat banyak berubah. Ya. Dan itu karena dengan Menko Polhukam, ya, kita juga menyampaikan segi-segi politik keamanan yang terjadi, ya, bahwa NU tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik, ya, agar tidak menimbulkan kegaduhan. Tapi tentu NU menyampaikan banyak harapan-harapan. Karena di kami ini terus terang Pak Budiman menyampaikan satu data, ya, yang cukup menyedihkan bagi kita semua tentunya. Kami mencatat lebih dari 600 kiai sepuh ini wafat. Di tengah pandemi. Yang kita harapkan tentunya sejak awal kita harapkan bahwa di pesantren itu bisa kita bangun yang disebut dengan kekebalan komunal. Jadi di kalangan kiai, masyayikh, para santri apa semua kita harapkan diprioritaskan juga untuk mendapat vaksinasi sehingga bisa memprotek para kiai-kiai sepuh, karena melahirkan seorang ulama kan tidak mudah. Baik Pak Helmy, tapi kan Presiden sudah mengajak bahwa sudah membuka diri, mari kemudian bergandengan tangan, termasuk berbau mau termasuk dengan PBNU. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh PBNU untuk merespon uluran tangan dari pemerintah? Tapi jawaban dari Pak Helmy setelah jeda berikut ini.